Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan materi bilangan berpangkat ya. Soal ini saya ambilkan dari pertanyaan siswa atau pertanyaan dari viewers penonton di YouTube saya. Jadi dia menanyakan soal ini melalui WA dan akan saya coba bahas di video saya kali ini. Sebelum saya mulai membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Karena saya akan mengupload atau membuat pembahasan dari soal-soal yang kalian tanyakan, baik itu melalui WA ataupun melalui grup Telegram. Baik, kita sekarang akan membahas soalnya ya. Nanti ada 7 soal ya. Tapi siswanya itu menanyakan hanya dari nomor 1 sampai nomor 5. Tapi nanti akan saya coba bahas semuanya ya, dari nomor 1 sampai nomor 7. Baik, yang nomor 1. Pertanyaan adalah sederhanakan, kemudian tulis dalam pangkat sebenarnya. Yang nomor 1A ya. A pangkat negatif 2 dikali 2 pangkat negatif 3 dikali 3 pangkat 4. Nah, berarti nanti ini ya. Saya tulis di kertas yang lain ya. Yang 1A. Nanti ini ada 3, ini ada 3. Berarti nanti karena ini tandanya perkalian ya, susunannya bisa saya rubah seperti ini. Jadi ini kan 3 pangkat negatif 2. Nah, dikali dengan 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat negatif 3. Jadi karena ini hitungnya adalah operasi perkalian, maka susunannya bisa saya rubah seperti ini. Karena nanti tidak berpengaruh ya terhadap hasilnya. Nah, di sini bilangan pokoknya sama nih. Sama-sama 3, sedangkan pangkatnya berbeda. Karena bilangan pokoknya sama, sedangkan operasi hitungnya adalah kali, maka nanti pangkatnya kita tambahkan. Negatif 2 ditambah 4. Yang ini tetap nih. Ya. Kemudian yang ini kita tambahkan berarti 3 pangkat 2. Nah, ini kan pangkat negatif. Ya, pangkat negatif. Kita rubah menjadi pangkat positif. Berarti per 2 pangkat 3. Nah, ini adalah hasilnya. Ya. Kemudian yang B. Soalnya yang ini ya. 64 pangkat negatif 3 pangkat 4 kurang tutup pangkat 4 ya, dibagi dengan 2 pangkat 8. Nah, 64 saya jadikan 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 6. Nanti dipangkatkan negatif 3 dipangkatkan lagi 4 dibagi dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat ini kan bilangannya berbentuk bilangan pangkat, kemudian dipangkatkan lagi. Nah, kalau ada bilangan berpangkat dipangkatkan, maka nanti pangkatnya dikalikan. Nah, kita kalikan semuanya nih. Dibagi 2 pangkat 8. 6 kali negatif 3 18. 18 negatif 18 ya. Negatif 18 kali 4 negatif 72 ya. Dibagi dengan 2 pangkat 8. Ini tandanya bagi ya, tandanya bagi berarti pangkatnya dikurangin. Nah, ini kan bilangan pokoknya sudah sama ya. Tandanya operasi hitungnya bagi berarti dikurangin. Atau sama dengan 2 pangkat
negatif 80. Atau kalau ditulis dalam bentuk bilangan pangkat positif, berarti 1/2 pangkat 80. Ya, paham ya sampai sini ya. Kemudian yang nomor yang C dulu ya, yang C. Yang C 3 pangkat 1/3. 3 pangkat 1/3 dikali dengan 9 kuadrat, kemudian dibagi dengan 27, pangkat 2/3. Ini tetap ya, saya tulis 3 pangkat 1/3. Nah, 9 ya, saya rubah menjadi 3 pangkat 2. Dikuadratin. Yang ini 27-nya, saya rubah menjadi 3 pangkat 3. Dikali 2/3. Nah, seperti ini ya. Nah, yang tetap ya, 3 pangkat 1/3. Yang ini seperti yang saya bilang tadi, kalau ada bilangan pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. Berarti 2 kali 2, 4 ya. Jadinya 3 pangkat 4 dibagi dengan yang ini dikalikan juga. 3 dikali 2/3. Ini coret aja, berarti nanti jadinya 3 kuadrat. Nah, ini perkalian, yang ini pembagian. Artinya nanti yang perkalian itu pangkatnya ditambahkan. Sedangkan yang pembagian, ini kan bilangan pokoknya udah sama ya, jadi kita hanya melihat pangkatnya. Yang pembagian pangkatnya dikurangin. Hasilnya nanti adalah ini jadinya 3 pangkat harusnya kan 1/3 gini ya. Kalau kita jadikan bentuk pangkatnya ini pecahan biasa, jadinya 3 pangkat 7/3 ya. Nah, ini yang C. Ini yang nomor 1 ya. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 2. Kita bahas yang nomor 2. Nah, nomor 2 sama ya, nanti A, B, C. Yang A dulu. 1/32 kuadrat dikali dengan 2 pangkat 1, 1/2. Nah, 1/32 saya rubah menjadi 1/2 pangkat 5. Pangkatkan 2 dikali dengan yang ini, pangkatnya saya rubah ke, ini kan pangkatnya pecahan campuran ya, saya rubah ke pecahan biasa. Jadinya nanti 3/2. Nah, 1/2 pangkat 5 itu bisa saya rubah menjadi 2 pangkat negatif 5 kuadrat dikali dengan 2 pangkat 3/2. Yang ini bilangan pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. 2 pangkat negatif 10 dikali 2 pangkat 3/2. Nah, ini tandanya kali. Bilangan pokoknya sama 2, berarti pangkatnya dijumlahin. Negatif 10 ditambah 3/2. Atau kalau misalkan rubah ke bentuk pecahan, negatif 10-nya nanti jadi negatif 20/2 ditambah 3/2. Atau sama dengan 2 pangkat, ini tambahkan berarti negatif 17 ya. Negatif 17/2. Nah, karena pangkatnya negatif, kita rubah jadi pangkat positif. Ininya nanti 1/2 pangkat 17/2. Nah, ini yang A. Sekarang yang B. Yang B, yang 2B ya. Yang 2B yang ini ya. Berarti negatif 1 kuadrat per 16 kuadrat dibagi 36. Nah, 1 kuadrat nggak pengaruh ya, 1 kuadrat.
tetap 1. Nah, 16 dikuadratin itu kan sama dengan 16. Sebentar, ini jadikan bilangan pangkat ya. Jadi bilangan pangkat jadinya nanti 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4 di kuadrat. Nah, yang 36 nya ini kan dibagi nih. Yang 36 nya saya rubah menjadi 6 pangkat 2 ya. Nah, berarti nanti negatif 1 per, ini bilangan pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan aja, jadi 2 pangkat 8 dibagi dengan 6 kuadrat. Nah, berarti kan bisa saya tulis ini ya, min 1 per 2 pangkat 8 dibagi itu berarti ininya ditaruh di bawah ya. Nah, dikali dengan 6 kuadrat ya. Atau kalau misalkan saya rubah ini ke bentuk pangkat 2, berarti gini aja nih. Ini 16 pangkat 2. Oh, ini nggak usah dirubah ya. Kita rubah bentuknya jadi gini aja nih. 16 kuadrat, ini min ya, dikali 6 kuadrat ya. Nah, berarti nanti negatif 1 per, ini kan sama-sama kuadrat nih, bisa saya tulis gini ya, 16 kali 6 di kuadrat, 1 per ya. Nanti jadinya 1 per 16 kali 6, 16 kali 6, 36, 96 ya, 96 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 1 per 96 kuadrat. Ini yang B. Kemudian yang C. Yang C mana yang C? Nah, ini 2C ya. 2C. Yang ini berarti 25 pangkat 2 per 3 dikali dengan 1 per 5 pangkat 4. Nah, 25-nya saya jadikan ke 5 kuadrat. Pangkat 2 per 3 dikali, yang ini saya pindahin ke atas nih. Jadi 5 pangkat negatif 4. Nah, ini ada bilangan pangkat dipangkatkan. Berarti nanti dikalikan aja ya. 2 kali 2, 4 per 3. Dikali 5 pangkat negatif 4. Nah, bilangan pokoknya udah sama nih, 5. Berarti pangkatnya tinggal ditambahkan. 4 per 3 tambah negatif 4. Berarti nanti 5 pangkat, ini dikurangin ya. Kita jadikan per 3 ya yang ini. Jadinya 12 per 3. Atau sama dengan 5 pangkat 8, oh negatif ya, negatif 8 per 3. Atau kalau dirubah ke bentuk pecahan positif, bentuk pangkat positif, jadinya 1 per 5 pangkat 8 per 3. Nah, ini adalah jawaban yang C. 2C. Sekarang yang nomor 3. Yang nomor 3. Sebentar, saya ambil kertas lagi. Yang 3A. 3 pangkat 4. Saya tulis di sini aja ya, 3A. 3 pangkat 4 dikali 9 kuadrat dibagi dengan 27 kali 9 pangkat negatif 2. Nah, kita selesaikan aja dulu yang dalam kurung nih. 3 pangkat 4. Nah, yang 9-nya saya rubah menjadi 3 kuadrat. Kemudian dibagi 27-nya saya rubah juga nih jadi 3 pangkat 3. Dikali 9-nya saya rubah menjadi 3 kuadrat. Dipangkatkan negatif 2. Nah, ini kan bilangan pokoknya udah sama nih, 3. Pangkatnya aja ditambahkan. 4 tambah 2, 6 ya. Jadi ini nanti 3 pangkat 6 di kuadrat. Kemudian dibagi. Yang ini 3 pangkat 3. Nah, ini pangkat dipangkatkan. Jadinya pangkatnya dikali. Jadi negatif 4.
Nah, yang ini bilangan pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikali 6 dikali 2, 12. Kemudian yang ini operasi hitungnya kali, berarti ditambahkan. 3 ditambah negatif 4, berarti 3 pangkat negatif 1. Nah, karena ini bilangan pokoknya sama, tandanya bagi, berarti nanti dikurangin pangkatnya. Dikurang min 1. Hati-hati ya, negatif min 1-nya dari mana? Dari sini. Negatif ketemu negatif jadi positif ya, jadinya 3 pangkat 13. Ini yang A. Yang B, 3B. Yang ini ya berarti saya tulis di sini aja. 2P pangkat 3 Q kuadrat dikali 4 PQ kuadrat di pangkatnya negatif 2. Nah, ini kita kerjakan dulu semuanya nih. Yang dalam kurung kita pangkatkan semua. 2 kuadrat, berarti 4 ya. P 3 kali, pangkatnya jadi 3 kali 2, 6. Q-nya di kuadrat, kemudian dikali, nanti yang ini sama nih. 4. Oh, ini kita rubah jadi gini aja nih. Ini pangkatnya negatif ya. Nah, kita taruh di bawah, jadinya nanti gini. 4 PQ kuadrat pangkat 2. Ini kan negatif, saya pindah ke bawah nih jadi positif pangkatnya. Jadi nanti gini, 4P pangkat 6 Q kuadrat, kemudian dikali dengan 1 per 4 dikuadratin 16, P kuadrat, P dikuadratin kan P kuadrat, Q dikuadratin Q pangkat 4. Nah, kalau seperti ini berarti nanti tinggal kita bagi aja nih. Ini dibagi, ini 4 ya. Nah, ini pangkatnya ini kan sebenarnya pembagian ya. Bisa saya tulis seperti ini ya. P pangkat 6 Q kuadrat. Ini 4-nya udah kita bagi dengan yang ini. Per 4 P kuadrat Q pangkat 4. Nah, bisa saya tulis seperti ini. Nah, ini artinya ini kan pembagian nih. Kalau per itu artinya pembagian. Berarti nanti pangkatnya dikurangin. 6 dikurang 2. Berarti nanti P-nya yang pangkatnya gede kan di atas nih. Berarti jadinya P pangkat 4 ya. Karena dikurangin 6 dikurang 2. Nah, Q-nya yang pangkatnya gede kan di bawah nih. Berarti nanti Q-nya di bawah 4 dikurang 2. Jadinya 2 kuadrat. Nah, udah ketemu nih hasilnya. Kemudian yang C ya, yang C 3C. Sebentar, 3C mana caranya ya? Oh, gini aja nih. Saya kerjain di sini. Nah, ini 3C. 3C itu 5 dikali 3 per 3 pangkat 4 dikali 9 pangkat negatif 2. Ini kok soalnya agak janggal ya. Dibagi dengan 3 kali 5 pangkat 2 1 per 3 per 3 pangkat 4 2 per 3. Ini dulu nih. Ini tetap saya tulis gini aja ya. Yang bawah yang saya rubah nih. 9-nya saya rubah jadi 3 kuadrat. Dipangkatkan negatif 2. Kemudian dibagi 3 kali 5 pangkat. Ini jadi pangkat. Nah, ini pangkatnya saya rubah ke, ini kan bentuknya campuran deh. Pecahan campuran. Saya rubah ke pecahan biasa jadinya 6, 7 ya. 7 per 3. Per yang ini berarti pangkatnya sama ya. Saya rubah ke bentuk pecahan biasa jadinya 12 tambah 2 14 ya, 14 per 3. Nah, kita teruskan aja dulu yang ini. Yang bawahnya dulu ya, yang kita dikali dengan yang ini jadinya 3 pangkat negatif 4.
dibagi dengan 3 kali 5 pangkat 7 per 3 per 3 pangkat 14 per 3. Nah, ini kan bilangan pokoknya sama nih, 3. Nah, pangkatnya ini kan tanda operasi itunya adalah kali, berarti pangkatnya kan ditambah nih. 4 ditambah negatif 4, 0. Berarti nanti karena 0, berarti nanti hanya sisanya itu menjadi 5 kali 3. Harusnya per 1 ya, karena berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, yang ini kan bagi nih, berarti bisa satu sini ya. 3 1 dikurangi 14 per 3 dikali 5 7 per 3. Nah, 5 kali 3, yang sebelah sini dulu yang saya selesaiin ya. Ini dikurangin, ini kan berarti kalau dijadikan 3 kan 3 per 3 ya. 3 per 3 dikurangi 14 per 3 dikali 5 pangkat 7 per 3. Berarti nanti 5 kali 3 dibagi, ini dikurangi jadinya 3 pangkat negatif 11 per 3 dikali 5 pangkat 7 per 3. Nah, ini tandanya bagi ya. Di sini ada 5, di sini ada 5. Berarti nanti gini. Yang 5-nya ini kan kalau nggak ada pangkatnya berarti 1 ya. 1 pangkatnya kita kurangi dengan yang ini. Dikurangi 7 per 3. Sedangkan 3-nya ini kali ya. Tandanya kali. 3 ini pangkatnya sama nih 1. Berarti 1 dikurangi dengan yang ini. Pangkatnya negatif nih. Negatif 11 per 3. Nah, yang ini 1 kan jadi, kalau saya rubah ke pecahan biasa kan jadinya 3 per 3. Jadi agar bisa dikurangi dengan 7 per 3 ya. Dikali dengan yang ini sama nih. Saya jadikan ke 3 per 3. Ditambah ya. Ini tambah nih. Karena negatif ketemu negatif. Jadinya tambah. Nah, seperti ini. Ini dikurangin. Jadinya nanti 5 pangkat negatif 4 per 3. Dikali yang ini jadinya 3 pangkat 14 per 3. Atau karena ini negatif pangkatnya, agar menjadi positif, saya rubah menjadi 3 pangkat 14 per 3 per 5 pangkat 4 per 3. Atau kalau disederhanakan lagi bisa satu sini ya. 3 pangkat 14 per 5 pangkat 4 dipangkatkan 1 per 3. Nah, ini adalah jawaban yang C. Kalau kita tuliskan dalam bentuk yang paling sederhana, ini 3C ya. Sekarang lanjut ke nomor 4. Nomor 4. 4A ya. A kuadrat per B pangkat 3 dipangkatkan 4 sama dengan 0. Kalau ini langsung aja nih di sini. Ini langsung aja dikalikan aja ya. Berarti nanti A pangkat 8 per B pangkat ini kali ini kan 12. Udah selesai. Nah, kalau yang ini berarti nanti semua yang ada di sini kita pangkatkan dengan 3. Berarti nanti 2 pangkat 3. Kemudian ini kan pangkat dipangkatkan ya. Berarti A-nya nanti pangkatnya jadi 9. 3 kali 3 per 3 pangkat 3. Ini B pangkatnya dikalikan. Berarti 2 kali 3 6. 2 pangkat 3 8. A pangkat 9 per 3 pangkat 3 27. B pangkat 6. Udah ketemu. Kemudian yang C 4C ya. Sama nih, dipangkatkan ya. Berarti nanti 5 pangkat 4. Kemudian X pangkat 3 kali 4 12 ya. Y pangkat 2 kali 4 8 per 3
pangkat 3 kali 3 12. Z pangkat 4. Kalau kalian mau mencari 3 pangkat 12 nggak apa-apa ya. Kalau 5 pangkat 4 pasti bisa kita cari ya. Kalau 3 pangkat 12 silahkan cari sendiri ya. Karena banyak. Nah, yang nomor 3, yang nomor 4 ya udah, nomor 5 sekarang. Nah, ini tinggal dikalikan satu-satu nih. X kuadrat kali X pangkat 3. Karena dikali berarti pangkatnya ditambahin. 2 tambah 3. Jadinya pangkat 5 nih. Kemudian ditambah ya. Ini tambah, ini kalikan. Nah, ini kan pangkat 1 nih, pangkatnya tambahin. Ini X pangkat 3. Ditambah dengan, nah ini kan gak ada X-nya nih, langsung aja nih. 2 dikali X kuadrat. Udah selesai. Nanti yang B-nya sama nih. Kalikan satu-satu. Yang bilangan dengan bilangan dikalikan. 2 kali 3, 6. X pangkatnya ditambahkan. Jadi 4. Kemudian dikurang 2 kali sini ya sekarang ya. 2 kali 2, 4. Nah, ini kan pangkat 1 nih. X-nya pangkat 2 tambah 1, 3. Kemudian ditambah, nah ini nggak ada X-nya ya. Sini ya. Kali sini. 2 kali 4, 8. 8 X kuadrat. Ya, selesai. Sekarang yang C. Nah, ini dibagi nih, dibagi. Nah, kalau dibagi berarti gini. Semua yang ada di sini kita bagi dengan yang dalam kurung ini. Ya, berarti nanti gini. 4 X pangkat 4 Y pangkat 3 dibagi dengan yang ini. Saya tulis per ya untuk bagi. 3 pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah 6 X pangkat 3 Y kuadrat per yang ini 2X pangkat 3 Y pangkat 2. Nah, karena bagi berarti yang bilangan kita bagi ya. 4 bagi 2 2. Nah, ini bagi berarti pangkatnya dikurangin. 4 dikurang 3 1. Berarti X aja nih jadinya. Y pangkat 3 bagi Y pangkat 2 dikurangin. 3 kurang 2 1. Nah, ini ya. Plus sekarang yang ini. 6 bagi 2 3. Ini X pangkat 3 X pangkat 3. Nah, berarti kan habis nih. Ini habis. Ini juga habis. Berarti hasilnya ini. Nah, ketemu. Nah, sekarang yang nomor 6. Nah, sebenarnya yang ditanyakan sampai nomor 5 ya. Tapi kita akan bahas sampai nomor 7. Yang nomor 6, yang A. Nah, bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini dulu. 6A. Kalau ada tanda akar seperti ini, berarti nanti bisa kita rubah gini. Yang ini A-nya berarti pangkat 1/3 dikali A. Yang ini A-nya saya rubah menjadi A pangkat setengah. Nah, ini kan masih tanda akar nih. Nah, saya rubah jadi gini. A pangkat 1/3 karena di bawah tanda akar berarti pangkatnya setengah dikali, ini kan perkalian nih, saya tambahkan nih, ini kan pangkat 1 nih mestinya, pangkatnya saya tambahkan 1 tambah setengah 1/2 kan, atau 3/2, jadinya nanti A pangkat 3/2 hasil dari A dikali A pangkat setengah. Nah, yang ini kita kalikan, A jadinya A pangkat 1/3 kali setengah jadinya 1/6. Nah, A-nya mana? Nah, ini A, pangkatnya kita tambahkan aja. Nanti 1/6 ditambah dengan 3/2 ya. 3/2 kita jadikan per 6. Berarti ini 6 bagi 2 kan 3. 3 kali 3 9. Atasnya 9 ya. Berarti nanti hasilnya adalah A pangkat
tambahkan 10/6 atau sama dengan A pangkat bagi 2 5 bagi 2 3. A pangkat 5/3. Ini untuk yang 6A ya. Sekarang yang 6B-nya. Nah, caranya sama ya dengan yang tadi. Berarti nanti gini, yang B. Kita rubah dulu nih. Nah, yang ini akar pangkat 4 dari A. Kita tulis menjadi A pangkat 1/4. Ini kan tanda akarnya udah hilang 1 ya. Nah, sekarang tanda akar yang ini saya hilangin lagi. Saya rubah jadi pangkat, jadi 1/2 pangkatnya. Nah, tanda akar ini saya rubah di bawah aja. Saya rubah menjadi bentuk pangkat. Nah, nanti pangkatnya pangkat 1/3. Ini bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Pangkatnya dikalikan aja. 1/4 kali 1/2 kali 1/3. Berarti nanti A-nya itu sama dengan pangkat 1/6 kali 4. Ini 2 kali 3 kan 6. 6 kali 4, 24 ya. Nah, A pangkat 1/24. Udah selesai. Sekarang yang nomor 7. Ya, nomor 7. Nomor terakhir yang akan kita bahas. 7A ya. 7A saya tulis soalnya dulu aja. 4 pangkat X plus 4 sama dengan 2 pangkat 10X plus 12. Yang ditanyakan nilai X-nya. Nah, berarti kita rubah yang 4-nya ini menjadi 2 kuadrat ya. Kita samakan dengan yang sebelah kanan untuk bilangan pokoknya. Nah, ini bilangan pangkat dipangkatkan. Pangkatnya kita kalikan. Berarti 2 kalikan ya. 2X ini kali ini plus 8 sama dengan 2 pangkat 10X plus 12. Nah, bilangan pokoknya sama nih. Karena tandanya sama dengan, artinya pangkat yang ada di ruas kiri sama dengan pangkat yang di ruas kanan. Kita ambil pangkatnya aja. 2X plus 8 sama dengan 10X plus 12. Kita disuruh mencari nilai X-nya. Nah, kian 10 kan lebih gede dari 2 ya. Berarti nanti yang 2-nya saya pindah ke ruas kanan, 12-nya saya pindah ke ruas kiri. 8 ini pindah ke ruas kiri jadi negatif 10X. 2-nya saya pindah ke ruas kanan jadi negatif. Kita kurangin jadinya negatif 4 sama dengan ini dikurangin jadinya negatif 8 ya. 8 ya. 10 kurang 2 kan 8. Berarti nilai X-nya sama dengan negatif 4/8. Atau nilai X-nya sama dengan negatif 1/2. Udah ketemu nih nilai X-nya. Untuk yang A ya. Sekarang yang 7B. 7B yang ini. Saya tulis di sini. Berarti 27 pangkat 2X plus 6 sama dengan 9. Kok dikurangin ini? Kok aneh? Nah, gak apa-apa, ini 4 dikurang 3 ya. Ya, biarin aja. Yang ini saya rubah jadi bilangan pangkatnya, bilangan pokoknya 3. Berarti 3 pangkat 3 ya, kalau 27. Pangkat 2X plus 6. Yang ini 9-nya saya rubah ke bilangan pokok 3, berarti 3 kuadrat. Ini kurangin aja langsung, jadi pangkat 1 ya. Nah, ini bilangan pangkat dipangkatkan, pangkatnya dikalikan. 3 kali 2X, 6X. 3 kali 6, 18. Sama dengan 3 kuadrat. Kita disuruh mencari nilai X-nya. Nanti 6X
Plus, jadi kalau bilangan pokoknya udah sama, artinya pangkatnya yang ruas kiri dan ruas kanan itu sama. Berarti nilai 6x plus 18 sama dengan 2. Berarti nanti 6x sama dengan 2 dikurang 18. Berarti 6x sama dengan negatif 16. Berarti nilai x-nya sama dengan negatif 16 per 6. Atau kalau dibagi 2 jadinya negatif 8 per 3. Ya. Selesai. Demikian pembahasan soal dari saya yang berkaitan dengan bilangan pangkat. Semoga apa yang sudah saya jelaskan bisa dipahami ya. Jika masih ada yang belum paham, silahkan di replay atau diputar ulang videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana dari video saya yang belum kalian paham. Atau mungkin ada yang salah hitung, silahkan dikoreksi ya. Ditulis di kolom komentar di bagian mana yang saya salah hitung. Baik, saya akhiri pembahasan soal kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.